Ketika dunia berharap perang di Ukraina segera mereda, kenyataannya justru sebaliknya. Ukraina menyerang duluan. Operasi jaring laba-laba yang diluncurkan Kiev pekan lalu mengejutkan Rusia dan membuka babak baru yang bisa jauh lebih berbahaya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan seberapa besar kemungkinan Rusia membalas secara brutal? Pada malam 6 Juni, Ukraina meluncurkan serangan drone dan rudal ke sejumlah fasilitas militer penting Rusia. Target utamanya adalah lapangan udara Angels wilayah Saratov, tempat pembom strategis Rusia disimpan. Lapangan udara Diaghilevo Ryazan, pusat pengisian bahan bakar dan pesawat pengawal serangan rudal. Fasilitas Iskander Bryansk, lokasi peluncur rudal balistik jarak pendek. Kiev menyebut ini sebagai serangan pencegahan karena Rusia diduga tengah menyiapkan serangan udara skala besar ke kota-kota Ukraina. Ukraina mengklaim berhasil membakar 3 reservoir bahan bakar militer di Saratov, merusak peluncur Iskander di Bryansk, menghantam lapangan udara tempat pembom Rusia siaga. Menurut laporan, lebih dari 40 pembom berat Rusia menjadi target drone Ukraina yang diluncurkan langsung dari wilayah Rusia dekat lapangan udara itu sendiri. Serangan ini mengejutkan Moskow dan menunjukkan kemampuan Ukraina melakukan operasi presisi lintas batas. 3 hari setelah serangan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan membalas. Dan pada Jumat malam, 6 rudal balistik Iskander ditembakkan ke wilayah Ukraina. 4 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Kiev. Presiden Zelensky langsung merespon. Rusia tidak berubah, terus menyerang kota-kota dan kehidupan sipil. Mereka harus bertanggung jawab atas ini. Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Putin telah menelponnya langsung pada hari Rabu dan membahas kemungkinan pembalasan. Namun Trump belum menjatuhkan sanksi baru ke Rusia meskipun sebelumnya mengancam akan melakukannya jika pembicaraan damai tidak menunjukkan kemajuan. Saat ditanya soal tenggat waktu sanksi, Trump hanya menjawab, "Ya, ada tenggat waktu di benak saya." Zelensky kembali menyerukan gencatan senjata 30 hari yang didukung oleh Amerika Serikat. Namun Moskow belum merespons secara resmi. Ukraina mengklaim bahwa serangan drone tidak akan dilakukan jika Rusia menerima usulan ini. Sayangnya, alih-alih berhenti, Rusia justru meningkatkan intensitas serangan ke wilayah Sumi, perbatasan utama yang menjadi titik nyala konflik. Situasi kini sangat genting. Rusia sudah memulai balasan, tapi Ukraina juga bersumpah akan terus menyerang titik-titik strategis militer Rusia. Apakah ini akan menjadi eskalasi penuh atau akan ada tekanan internasional untuk menahan kedua pihak? Zelensky mengatakan kalau dunia tidak memberikan tekanan sekarang, maka semua yang terjadi adalah bentuk keterlibatan pasif dalam perang ini. Operasi jaring laba-laba menunjukkan bahwa Ukraina tidak lagi hanya bertahan. Mereka juga bisa menyerang lebih dulu, bahkan ke jantung infrastruktur militer Rusia. Tapi dengan Putin bersumpah untuk membalas, dan Trump masih menimbang-nimbang, satu hal pasti, perang ini belum mendekati akhir. Bahkan bisa jadi baru akan memasuki babak tergelapnya.